Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dalam video pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas terkait materi akidah akhlak tentang bersyukur. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan materinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bersyukur, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman sekalian, apabila kita berbicara tentang bersyukur, kira-kira apa sih yang terfikirkan oleh kalian tentang apa itu makna dari bersyukur? Nah, pada slide pertama ini sudah dicantumkan ada 3 pengertian tentang syukur. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, syukur itu merupakan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur itu merupakan ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika kita mengalami suatu kejadian yang baik. Dan secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menarik kesimpulan dari 3 pengertian syukur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa syukur merupakan ungkapan atau bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup tindakan, ucapan, dan perasaan senang, bahagia, serta lega atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita lanjut kepada ayat Al-Quran tentang syukur. Firman Allah yang berkaitan dengan syukur terdapat di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa banyak banyak berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Nah, maka dari itu penting untuk teman-teman untuk membiasakan diri kita agar selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur itu juga ada bentuk-bentuknya. Apa aja sih bentuk-bentuk dari bersyukur? Nah, mengacu pada pengertian iman, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Syukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur dengan hati. Apa sih bersyukur dengan hati itu? Jadi kita meyakini dan mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiada seseorang pun selain Allah yang dapat memberikan nikmat itu. Jadi kita harus meyakini dalam hati kita bahwa nikmat yang kita terima itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk syukur yang kedua yaitu asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan. Definisi dari bersyukur dengan lisan yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah.
yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah, karena itu merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Itulah merupakan contoh dari asyukru bil lisan. Nah, adapun bentuk syukur yang ketiga yaitu asyukru bil a'mal, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Jadi arti dari bersyukur dengan amal perbuatan yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Sebagai contoh, kita menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti ibadah. Kemudian contoh lain, apabila kita diberi nikmat dari Allah berupa harta benda, maka jangan lupa kita gunakan harta benda kita untuk hal-hal kebaikan seperti kita bersedekah, berinfak, menolong kepada sesama. Kemudian contoh lain dari bentuk bersyukur dengan amal perbuatan yaitu apabila kita memperoleh nikmat berupa ilmu pengetahuan, kita harus menggunakan ilmu tersebut untuk hal kebaikan juga agar bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi apabila kita mempunyai ilmu, kita harus gunakan tuh untuk kemanfaatan, untuk kesejahteraan. Jadi ilmu itu dapat memberikan manfaat untuk kita. Kemudian apabila kita sebarkan ilmu yang bermanfaat itu kepada orang lain, itu lebih baik dan lebih bagus. Jadi itu merupakan contoh dari bersyukur dengan amal perbuatan. Kemudian kita lanjut ke apa sih hikmah dan manfaat dari kita bersyukur. Yang pertama, manfaat atau hikmah dari bersyukur itu yaitu membuat seseorang bahagia, karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur, kita akan terus merasa bahagia karena kita ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun itu sedikit ataupun banyak, kita selalu senantiasa bersyukur. Jadi orang-orang yang bersyukur itu senantiasa bahagia. Kemudian manfaat dari bersyukur yang kedua yaitu apabila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang kita peroleh. Jadi sedangkan apabila kita kufur kepada nikmat Allah, siksa Allah sangat pedih, sebagaimana di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah beri, nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, apabila kita kufur terhadap nikmat yang Allah beri, sungguh siksa Allah itu sangat amat pedih. Kemudian hikmah dari bersyukur yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Jadi orang yang bersyukur itu senantiasa mengungkapkan rasa terima kasihnya selain kepada Allah juga kepada sesama. Jadi sungguh mulianya orang-orang yang senantiasa bersyukur karena ia pandai berterima kasih juga terhadap sesama. Demikianlah pembahasan materi kita tentang bersyukur. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah dijelaskan, bahwasannya
mari kita senantiasa membiasakan diri kita untuk selalu bersyukur. Mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari hidup kita, karena dengan bersyukur kita menyadari betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena syukur tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta, tetapi juga membawa ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hati. Maka teman-teman jangan lupa ya untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat Allah sangat amat banyak. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Demikianlah pembahasan pada materi ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.